Ada tiga faktor ya paling tidak. Pertama adalah memang tapering off itu sudah menimbulkan kenaikan suku bunga, itu mempengaruhi juga capital outflow ya. Yang kedua adalah supply shock ya, di mana sebenarnya bukan demand yang meningkat di Amerika, tapi karena ada supply shock sehingga menyebabkan inflasi di luar dugaan, bahkan mendekati angka 8% ya. Nah yang ketiga memang kecenderungannya mereka juga menaikkan suku bunga dengan lebih cepat. Kemarin saja sudah 75 basis point. Nah ini menciptakan capital outflow terutama adalah dari negara berkembang dan juga termasuk Indonesia gitu ya. Nah memang penyebabnya adalah bukan demand side gitu. Nah selama ini kan kalau dalam teori itu karena demand side maka biasanya inflasi terjadi. Nah karena supply shock ya ini menyebabkan memang sulit dan ditambah lagi faktor Ukraina dan Rusia. Ini juga mempengaruhi supply terhadap minyak dan gandum ya, ini yang mempengaruhi. Nah, gimana terhadap Indonesia? Memang Indonesia mencoba untuk tidak menaikkan suku bunga dengan asumsi apabila pemerintah memberikan subsidi BBM, maka Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga. Tapi kalau kita melihat perkembangan The Fed menaikkan suku bunga sampai 75 basis point dan diperkirakan akan meningkatkan terus, maka mau tidak mau pilihan buat Bank Indonesia. Kalau tidak menaikkan ya otomatis diperkirakan rupiah yang akan terkena. Nah kalau rupiah kena biasanya dampaknya terhadap dunia usaha. Karena di Indonesia ini ketergantungan pabrik-pabrik atau manufaktur itu 70% adalah import ya. Sedangkan kalau menaikkan itu kecenderungannya memang kredit tidak tumbuh. Tapi memang kredit kan lagi nggak tumbuh. Jadi sebenarnya ya pengorbanannya mestinya pada kenaikan suku bunga gitu. Oke, jadi mau tidak mau ada biaya mahal juga harus dibayar ya betul, Bu ya? betul. Jadi dua-duanya sebuah pilihan. Tapi yang harus dilihat adalah pilihan mana yang paling berdampak kepada masyarakat sebenarnya. Jadi yang harus dijaga sebenarnya lebih pada nilai tukarnya. Nah oleh karena itu rupiahnya lebih dijaga, maka suku bunga cenderungnya mestinya naik gitu. Jadi mestinya di Juni atau Juli ini bisa naik sampai 50 basis poin mestinya. Oke, Anda melihat gitu. kemungkinan sampai 50 basis poin. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat tadi Anda mengatakan bahwa The Fed ini sudah terlalu terburu-buru menaikkan suku bunga acuan, kemudian juga The Fed kemungkinan ini masih akan terus agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Nah, ini seperti apa sih dampaknya terhadap rupiah gitu? Apakah Anda melihat rupiah berpotensi menembus Rp15.000 ini dalam waktu dekat? Ya, kalau kita melihat memang bisa sekitar sampai 200 basis poin kan kenaikan secara bertahap sampai akhir tahun ya. Ini analis juga sudah memperkirakan sebesar itu, bahkan bisa sampai 250 poin sampai triwulan pertama 2023 gitu. Jadi memang mungkin Bank Indonesia tidak hanya sekadar menaikkan suku bunga, tapi juga menurut saya harus tidak menggunakan teori saja, tapi bagaimana mengajak pelaku pasar untuk bersama-sama menjaga misalnya berapa banyak sih yang jatuh tempo hutang luar negeri misalnya. Nah gimana caranya supaya bisa diatur agar rupiah kita tidak tertekan terus-menerus gitu. Jadi di sini sudah harus menggunakan bagaimana pelaku pasar itu diajak bersama-sama. Saya rasa itu jalan yang terbaik, tidak hanya sekedar menaikkan suku bunga gitu. Oke, perlu keterlibatan berbagai pihak. Betul, ya Bu ya. terutama Tadi pelaku. Bu Afi mention kemungkinan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan hingga 50 basis poin. Nah, beberapa pihak bahkan memperkirakan kalau Bank Indonesia ini akan menaikkan suku bunga acuan sekitar 25 basis poin. Nah, sebetulnya kenaikan sebesar ini sudah cukup belum sih Bu untuk meredam laju inflasi dan juga pergerakan rupiah yang terus melemah? Ya, sebenarnya kalau kita lihat inflasi kita itu diperkirakan mungkin sekitar 4-5% gitu ya, masih terkendali dibandingkan Amerika yang sudah mencapai 8% gitu ya. Nah, memang yang harus dijaga di sini lagi-lagi bukan di sektor keuangan tapi sektor realnya sendiri. Sejauh mana pemerintah bisa menjaga pasokan pangan ya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Karena supply shock ini tidak hanya dialami oleh Amerika, tapi hampir berbagai belahan dunia juga mengalami ya. Misalnya kayak Malaysia sudah menyetop import ke Indonesia ayam misalnya gitu. Nah ini kan pengaruh terhadap supply ayam di dalam negeri gitu. Nah sejauh mana kita juga sudah bekerja sama dengan negara lain untuk pasokan ini. Jadi menurut saya di sini pelakunya tidak hanya pelaku pasar yang harus diajak untuk menjaga inflasi, tapi juga pelaku dari sisi sektor real ya. Lalu pemerintah sendiri juga polosinya bukan pada BI atau OJK, tetapi justru di sini adalah menteri-menteri terkait. Nah ini yang saya lihat harus ada koordinasi yang baik sehingga bisa sama-sama meredam inflasi yang sebenarnya. Kalau misalkan melihat situasi yang ada dengan inflasi yang tanah air yang masih dalam target BI, kemudian CADEV kita dan juga neraca perdagangan masih cukup kebal gitu dinilai untuk menahan pergerakan rupiah. Mungkin nggak sih Bu kalau Bank Indonesia ini akan tetap mempertahankan suku bunga acuan? Iya.
pastinya kalau saya melihat Bank Indonesia ini keinginannya adalah tumbuh gitu ya. Nah, pertumbuhan tumbuh itu agar kredit bisa tumbuh kan gitu asumsinya ya. Tapi kalau melihat dari pergerakan dari The Fed sendiri gitu ya, ini kan pilihan investor kan, karena investor di Indonesia ini kebanyakan adalah di sektor pasar uang kan, di mana 35% adalah asing. Nah, kecenderungan investor short term ini selalu mencari mana yang paling untung gitu. Nah, begitu nanti bonds dari Amerika jauh lebih tinggi, ya pasti mereka akan lari kan. Nah, begitu mereka lari, otomatis rupiah kita akan kena gitu. Nah, makanya di sini adalah mungkin yang harus kita jaga adalah para pelaku tadi untuk melihat apa yang akan mereka lakukan, apa ekspektasi mereka. Karena kalau melihat pelaku pasar, ekspektasinya adalah bunga naik gitu ya. Lalu kemudian juga mereka melihat rupiah bisa melemah gitu. Nah, ekspektasi ini kan biasanya jadi berbanding terbalik dengan regulator gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan harus diajak mereka untuk bagaimana bersama-sama kita menyelesaikan persoalan dua ini. Tapi sebenarnya ada pilihan lain nggak sih Bu selain menaikkan suku bunga acuan gitu untuk menahan atau mungkin meredam pergerakan rupiah yang cukup volatile beberapa hari terakhir gitu. Karena kalau misalkan kita lihat beberapa terakhir kan Bank Indonesia juga sudah menaikkan GWM gitu ya Bu ya? Betul. Jadi GWM itu dinaikkan supaya juga meredam kan daripada uang beredar ya. Jadi di Juli ini menjadi 7%, nanti September juga naik lagi gitu. Jadi itu salah satu cara untuk meredam ya, dengan suku bunga tentunya Bank Indonesia melihat sebenarnya ada keinginan menaikkan, tetapi melihat situasinya dulu gitu. Nah, kapan situasinya? Nah, itu yang kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau ekspektasi market sendiri sebenarnya Juli ini paling tidak mestinya Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga gitu. Karena perbedaan yang terlalu jauh atau gap yang terlalu jauh itu bisa membahayakan bagi capital outflow yang besar gitu ya. Nah, bagaimana dengan cadangan devisa? Memang kita mendapatkan windfall yang cukup dengan harga komoditas itu ya. Tetapi tidak cukup ya untuk meredam nilai tukar yang cukup panjang ya, belum lagi nanti utang jatuh tempo biasanya itu terjadi juga pada bulan-bulan ini ya. Nah, itu juga membutuhkan dolar gitu ya. Kemudian saat ini kan banyak manufaktur yang belum import. Begitu import kan dia butuh juga devisa. Nah, ini yang mungkin menurut saya perlu sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, berapa kebutuhannya gitu, sehingga ini bisa diprediksi untuk nilai tukar itu lebih stabil gitu.